Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ali Nuralid dari kelas PJKR 3D. NPM saya 19 10 63 10 70 112, mata kuliah Kurikulum Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran PENJAS. Pengertian strategi pembelajaran PENJAS menurut Supandi tahun 1992 mengatakan bahwa strategi belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuannya menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar. Menurut Permendikbud tahun 2014 nomor 103, strategi pembelajaran adalah langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetisi yang ditentukan. Cakupan pendekatan strategi pembelajaran ada 4. Yang pertama, pendekatan. Pengertian pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau titik tolak pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetisi yang ditentukan. Yang kedua, ada teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, bagaimana cara yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, ada metode. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Yang terakhir, yang keempat, ada model. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran, terdapat strategi pencapaian kompetisi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan strategi pembelajaran menurut Richard Anderson tahun 1990. Yang pertama, pendekatan berorientasi pada guru atau teacher center adalah guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung, direct instruction, dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran expository. Yang kedua, pendekatan berorientasi pada murid atau student centered. Sementara itu, pendekatan student center mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Tipe pendekatan strategi pembelajaran. Menurut Richard Anderson, mengajukan 2 pendekatan, yakni pendekatan yang berorientasi pada guru atau disebut teacher center, dan pendekatan yang berorientasi kepada siswa atau disebut student center. Pendekatan pertama disebut pula tipe otokratis dan pendekatan kedua disebut tipe demokratis. Yang pertama, tipe otokratis, yaitu guru yang menerapkan gaya mengajar otoriter cenderung memperlihatkan kekuasaan yang mutlak atas peserta didik atau siswa. Guru tipe ini menganggap bahwa ruang kelas adalah wilayah kekuasaan yang tidak dapat diusik oleh siapapun, khususnya oleh siswa. Yang kedua, tipe demokratis. Kelebihan pendekatan demokratis yaitu yang pertama, kebanyakan pengikut merasa dihargai. Yang kedua, dapat meningkatkan kekompakan dan kesatuan. Yang ketiga, berpeluang lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan. Sedangkan kekurangannya ialah yang pertama, tidak cocok untuk situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat. Yang kedua, penggunaan waktu tidak efektif.